Assalamualaikum. Halo teman-teman di kelas 6. Bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran kita di tema yang ke-1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran yang ke-1. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Bapak yakin kalian sudah siap untuk kembali mengikuti pembelajaran pada awal semester di tahun ajaran yang baru ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang ke-1. 1. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, kalian diharapkan mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, kalian diharapkan mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Ketiga, setelah mengamati bunga, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dalam dan manfaatnya dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, kalian diharapkan mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Keenam, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu menuliskan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Tema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ke-1. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk, kita cari tahu. Ayo berdiskusi. Amatilah gambar berikut. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Contoh, apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Dapatkah manusia hidup jika tidak ada tumbuhan? Silahkan kalian buat pertanyaan kalian sendiri. Mintalah temanmu untuk menjawabnya, lalu diskusikanlah. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ayo membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga setengah bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup.
tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Edo senang sekali. Ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Bacalah dengan seksama, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut ini. Perhatikan diagramnya. Sebagai contoh, untuk paragraf ke-1, kalian dapat gunakan ide pokok berikut ini, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Bagaimana dengan paragraf kedua? Di sini dapat dicontohkan, seorang petani jagung mulai membiakkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, silakan kalian lanjutkan menuliskan ide pokok paragraf ketiga, paragraf keempat, dan kelima. Ayo berlatih. Coba bayangkan, seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Ayo berlatih. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan meskipun berbeda negara. Namun, ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN tersebut. Perhatikan gambar-gambarnya. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Untuk menambah wawasanmu tentang negara-negara ASEAN, bacalah informasi berikut dengan seksama. Perhatikan, ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama
dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Khoman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara-negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kedua, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. 3. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Keempat, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan kelima, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut. Silahkan keluarkan buku kalian, tema 1. Kemudian silahkan kalian baca pada buku tema 1 tersebut, khususnya di halaman 9 sampai 13, yaitu tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, tentang Brunei Darussalam, tentang Malaysia, tentang Filipina, tentang Kamboja, tentang Vietnam, tentang Laos, tentang Singapura, Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Thailand. Di beberapa Bacalah daerah di dengan Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya di Indonesia? Diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Kamu dapat menemukan tambahan informasi melalui gurumu atau buku bacaan di perpustakaan atau melalui sumber-sumber lainnya. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu 1. Daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. 2. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Yuk menulis. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN dimulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya.
Pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaat, dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. 1. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. 2. Tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. 3. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Berikut contoh diagramnya seperti ini. Nah, berikut ini adalah contoh pengisiannya. Misalnya negara Indonesia dan negara Thailand. Perhatikan, mereka memiliki karakteristik masing-masing dan ada yang di bagian tengah, yang perpotongan antara kedua lingkaran itu adalah karakteristik yang sama-sama dimiliki oleh Indonesia dan Thailand. Contoh berikutnya lagi, negara Indonesia dengan Kamboja dan negara Indonesia dengan Singapura. Perhatikan. Dan negara Indonesia dengan Malaysia. Nah, silakan kalian lanjutkan untuk membandingkan negara Indonesia dengan negara lainnya. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Nah, sekarang ayo kita renungkan apa yang sudah kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Hal paling menarik apa yang kamu pelajari? Mengapa? Kamu juga bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Perhatikan lingkungan rumahmu. Adakah tanaman yang berkembang biak secara generatif? Diskusikan dengan orang tuamu dan sampaikan hasilnya kepada guru dan temanmu. Demikianlah pembelajaran kita pada kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Semoga kalian dapat memahami materinya dan mencapai tujuan pembelajarannya. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.